Bab 581. Kebangkitan garis darah. Di lapangan, ekspresi semua orang berubah. Di udara, Farhankin terus menatap Mileye. Pada saat ini, raut wajahnya sangat tidak enak dipandang. Di tempat tersembunyi, Albitang tiba-tiba berbisik, ini adalah kebangkitan garis darah. Kebangkitan garis darah. Lydia Tang terus menatap Mileye dan tidak berbicara. Di dalam menara penjara alam, Ayu membuka matanya dan sedikit mengernyit. Setelah terdiam beberapa saat, dia menutup matanya lagi, tidak heran. Di bawah, di lembaga seni bela diri, aura kuat terus memancar dari tubuh Mileye. Pada saat yang sama, seluruh wajahnya sangat menakutkan. Pada saat ini, Mileye seperti binatang buas. Mileye terus menatap orang tua kultivator pedang di kejauhan, matanya ada kepingan darah merah yang membuat orang bergidik. Orang tua kultivator pedang itu menatap Mileye, ekspresinya tampak serius tapi tidak ada rasa takut, pedang di tangannya sedikit bergetar. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berteriak, "Anjing tua!" Saat berikutnya, sebuah cahaya pedang merah darah melintas di lapangan. Bas! Suara pedang bergema di langit dan mengguncang langit. Kecepatan Mileye sangat cepat, dia tiba di depan orang tua itu dalam sekejap. Kali ini, dia tidak menggunakan pedang terbang, melainkan menggunakan teknik menghunus pedang. Teknik menghunus pedang yang diluncurkan dalam keadaan marah. Dalam keadaan ini, kekuatan pedang Mileye kali ini tidak pada tingkat yang sama dengan teknik menghunus pedang sebelumnya. Ketika serangan diluncurkan, raut wajah orang tua itu berubah drastis. Matanya penuh dengan ketakutan. Tidak sempat berpikir terlalu banyak, orang tua kultivator pedang itu menusuk ke depan dengan pedang di tangan kanannya. Kedua pedang itu langsung berhadapan, sangat menakjubkan. Serangan pedang Mileye diluncurkan. Boom! Pedang di tangan orang tua kultivator pedang itu langsung hancur seketika. Pada saat yang sama, dia langsung dibuat mundur sejauh ratusan meter. Selama orang tua itu mundur, ruang hampa terkoyak sedikit demi sedikit, sangat mengerikan. Setelah melihat adegan ini, ekspresi Farhankin yang berada di udara tiba-tiba berubah. Tidak hanya Farhankin, master keluarga Tang yang berada di tempat tersembunyi juga terkejut. Satu serangan pedang langsung mengalahkan Holy Swordsman. Di bawah, setelah Mileye membuat orang tua kultivator pedang terpelanting dengan satu serangan, dia tidak berhenti, dia muncul lagi di depan orang tua kultivator pedang itu dan menebas pedangnya lagi. Ekspresi orang tua kultivator pedang itu langsung menjadi menakutkan. Dia tidak sempat memikirkan cedera di tubuhnya, kedua tangan langsung diangkat. Bas! Dalam sekejap, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit dan menenggelamkan Mileye dalam sekejap. Namun, seiring dengan tebasan pedang Mileye meluncur, semua cahaya pedang itu langsung menghilang. Saat berikutnya, orang tua kultivator pedang itu dibuat mundur lagi. Selama orang tua itu mundur, mulutnya menyemburkan esensi darah. Mileye hendak menyerang lagi, tapi pada saat ini, Farhankin tiba-tiba bergerak dan melesat ke depan Mileye. Mileye segera berteriak dan mengangkat tangannya lalu menebas. Farhankin membuka telapak tangan kanannya, kemudian mengangkatnya ke atas. Sebuah cahaya putih langsung menyelimuti cahaya pedang Taong Mileye. Boom! Cahaya putih hancur seketika. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Farhankin langsung dibuat mundur ratusan meter. Namun ketika Farhankin baru saja berhenti, tidak jauh dari sana, Mileye sudah muncul di depan orang tua kultivator pedang yang belum sempat merespons. Mileye langsung memaku orang tua kultivator pedang di atas tanah dengan pedangnya. Orang tua kultivator pedang itu menatap Mileye, "Kamu adalah Holy Swordsman." Holy Swordsman.
Ketika pernyataan ini keluar, semua orang di lapangan terkejut. Farhan Qin juga menatap Mileye dengan tidak bisa mempercayainya. Sebenarnya, pada saat tadi Mileye menebasnya dengan pedang, dia juga menyadari bahwa Mileye adalah Holy Swordsman. Holy Swordsman. Holy Swordsman yang begitu muda. Farhan Qin berpikir sejenak dan merasa sangat mengerikan. Mileye tidak memedulikan orang-orang, dia berjalan ke depan orang tua kultivator pedang itu. Orang tua itu hendak bicara, tapi Mileye langsung menusukkan pedang ke tenggorokannya. Bas! Darah berceceran. Saat berikutnya, di depan mata semua orang, Mileye mengayunkan pedangnya dengan ganas dan tubuh orang tua kultivator pedang itu hancur berkeping-keping. Segera, hanya tersisa genangan darah di depan Mileye. Melihat adegan ini, raut wajah Farhan Qin menjadi sangat muram. Setelah Mileye membunuh orang tua kultivator pedang itu, dia tiba-tiba berbalik. Saat berikutnya, sebuah cahaya merah melintas di lapangan. Tidak jauh dari sana, ekspresi sekelompok penegak hukum langsung berubah drastis. Target Mileye adalah mereka. Sekelompok penegak hukum itu tidak panik, dua di antaranya langsung bergegas menuju Mileye, tapi sebelum mereka bisa mendekati Mileye, kepala mereka terbang begitu saja. Pedang terbang. Pedang terbang Mileye saat ini sangat cepat, bahkan seorang master alam Taoisme pun tidak dapat menghentikannya. Mileye berhenti, tangan kirinya tiba-tiba diarahkan ke depan, saat berikutnya, darah di tanah di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Segera, di depan mata semua orang, darah itu mengembun dan menjadi pedang darah. Setelah melihat adegan ini, ekspresi Farhan Qin berubah, mundur. Tak jauh dari sana, para penegak hukum segera mundur, tapi pedang darah Mileye lebih cepat. Bas bas bas. Di lapangan, pedang darah yang tak terhitung jumlahnya datang dan menembus. Dalam sekejap, kepala 9 penegak hukum dibuat terbang keluar. Dan para penegak hukum lainnya, semuanya sudah meninggalkan lembaga seni bela diri. Pembunuhan instan. Di udara, raut wajah Farhan Qin sangat muram. Dia tak menyangka bahwa Mileye ini bukan hanya Holy Swordsman, garis darahnya pun terbangun. Sebenarnya seberapa hebat kekuatan Mileye yang sekarang, dia tidak tahu. Setelah memikirkan ini, Farhan Qin sudah berniat untuk mundur. Namun pada saat ini, Mileye tiba-tiba naik ke langit. Saat berikutnya, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah orang-orang aliansi Ordo. Melihat ini, raut wajah orang-orang aliansi Ordo berubah dan mereka segera bekerja sama untuk menghadangnya. Farhan Qin mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang hampa. Pada saat ini, sebuah suara memasuki pikirannya, mundur. Mundur. Ekspresi Farhan Qin sedikit muram, tetuaku, sekarang Master Alam Taoisme Lembaga Seni Bela Diri dan Sekte Pedang sudah gugur lebih dari 80%. Sekarang selama kita menyingkirkan Mileye, aliansi Ordo kita dapat segera menguasai kota Shenwu. Kalau sekarang memutuskan untuk mundur, semuanya akan sia-sia. Tetuaku berkata, kekuatan orang ini pada saat ini sudah melampaui alam kebenaran. Apakah kamu tahu itu? Farhan Qin berkata dengan kesal, memangnya kenapa? Kekuatan garis darahnya baru saja terbangun. Berapa lama dia bisa bertahan? Kalau kita tidak mengerahkan semua kemampuan untuk membunuhnya sekarang, apakah kita akan membiarkannya terus berkembang? Dalam ruang hampa, tetuaku terdiam. Tidak jauh dari sana, orang-orang aliansi Ordo terus berguguran. Mileye yang sekarang benar-benar tak bisa dihentikan. Apalagi semua orang yang mati di tangannya akan mati dengan sangat mengenaskan. Pada saat ini, Farhan Qin tiba-tiba berteriak, orang ini sudah menjadi Holy Swordsman, apakah kita akan terus membiarkannya tumbuh menjadi Holy Swordsman yang luar biasa? Pada saat itu,
siapa yang bisa membunuhnya? Sekarang berkorban sedikit, lebih baik daripada membiarkan orang ini hidup dan menjadi bencana di masa depan. Setelah terdiam sejenak, sebuah suara terdengar dari ruang hampa, "Bunuh." Setelah mengatakan itu, belasan aura kuat tiba-tiba mengalir turun dari ruang hampa. Di tempat tersembunyi di kejauhan, Aldi Tang sedikit mengernyit, "Serang." Lydia Tang hendak bicara, tapi Edward Tang tersenyum dan berkata, "Untuk apa menyerang sekarang? Kita lihat saja dulu, lihat sampai mana kekuatan Mileye ini." Aldi Tang mengangguk, benar juga, tidak peduli Mileye hidup atau mati, dia masih bisa menguras kemampuan aliansi Ordo ini. Setelah mengatakan ini, dia menatap Lydia Tang, "Bagaimana menurut kakak?" Lydia Tang tidak ada ekspresi, "Terserah kalian." Aldi Tang tersenyum tipis, lalu melihat ke bawah. Selain belasan master alam Taoisme yang baru bergabung, masih ada 2 orang master alam kebenaran. Kedua orang ini langsung menghadang Mileye. Namun yang membuat orang-orang tercengang adalah kedua master alam kebenaran ini dipukuli habis-habisan oleh Mileye. Setelah melihat adegan ini, Farhan Qin perlahan mengepalkan tangan kanannya dan menoleh untuk melihat Lin Siye yang ada di bawah. "Tangkap dulu gadis itu. Tangkap Lin Siye." Lin Siye ini kelemahan Mileye. Selama mereka menangkap Lin Siye, Mileye pasti tak berdaya. Setelah Farhan Qin mengatakan itu, beberapa sosok langsung bergegas menuju Lin Siye yang berada di bawah. Pada saat ini, Mileye yang sedang bertarung melawan 2 master alam kebenaran tiba-tiba menebas mundur mereka berdua. Pedang penakluk jiwa di tangannya segera mengarah ke kanan, hancur. Setelah mengatakan itu, master alam Taoisme yang bergegas menuju Lin Siye langsung berhenti, kemudian orang itu jatuh kaku ke bawah. Jiwa menghilang. Pada saat ini, Mileye mengarahkan pedangnya ke udara lagi. Satu master alam Taoisme terjatuh ke bawah lagi. Pada saat ini, semua orang di lapangan tercengang. Farhan Qin juga tampak tidak bisa mempercayainya, apa-apaan ini? Di tempat tersembunyi, ekspresi Lydia Tang dan yang lainnya menjadi serius, bahkan Edward Tang pun menjadi sedikit serius dan waspada. Setiap andalan Mileye ini, semuanya agak menakutkan. Berapa banyak lagi andalan yang dia miliki? Di bawah, para master alam Taoisme yang belum sempat mendekati Lin Siye langsung jatuh begitu saja. Jiwa orang-orang ini sudah menghilang. Dan saat ini orang-orang aliansi Ordo di sekitar juga sedikit panik. Setelah Mileye memenggal kepala para master yang bergegas menuju Lin Siye, dia berbalik untuk melihat kedua orang di depannya. Pada saat ini, aura di sekitarnya tidak hanya tidak melemah, malah terus meningkat. Terutama niat membunuh Mileye, sudah sangat kuat hingga tidak ada yang berani mendekatinya. Saat ini, tangan kanan Mileye memegang pedang penakluk jiwa dengan erat, di sekitar tubuhnya diselimuti oleh cahaya darah, dan di dalam tubuhnya, darah terus mendidih. Kekuatan garis darahnya terus-menerus menyebar di seluruh tubuhnya. Dalam keadaan dibanjiri kekuatan ini, dia merasa seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Kekuatan tak terbatas. Kekuatan ini bukan miliknya, melainkan kekuatan garis darah. Tentu saja, sebenarnya ini juga bisa dibilang kekuatannya, bagaimanapun ini adalah garis darahnya. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang di tempat. Tidak jauh dari sana, ekspresi kedua master alam kebenaran berubah drastis dan keduanya bergegas menyerang bersama-sama. Boom! Seiring dengan suara ledakan, 2 master alam kebenaran langsung dipaksa mundur ratusan meter oleh pedang Mileye. Begitu keduanya berhenti, 2 pedang terbang muncul di depan mereka. Cepat! Ini adalah pemikiran pertama dari keduanya. Keduanya menyatukan tangan dan menjepit kedua pedang itu pada saat bersamaan.
Tapi pada saat ini, Mileye tiba-tiba muncul di depan seorang master alam kebenaran. Saat berikutnya, dia menghunus pedangnya dan menebas. Teknik menghunus pedang yang mematikan. Begitu pedang ditebaskan, pupil mata master alam kebenaran itu tiba-tiba menyusut. Dia langsung memegang pedang terbang Mileye dengan kedua tangannya dan melemparnya ke atas. Setelah pedang itu jatuh, boom! Master alam kebenaran itu langsung terlempar ratusan meter jauhnya, dan begitu dia baru berhenti, sebuah pedang terbang merah darah langsung menembus bagian tengah alisnya. Master alam kebenaran sudah gugur. Lapangan tiba-tiba menjadi sunyi. Membunuh master alam kebenaran dan dalam situasi 1 lawan 2. Pada saat ini, selain ketidakpercayaan, di mata Farhan Qin juga ada ketakutan yang mendalam. Pada saat ini, ruang hampa di atas lembaga seni bela diri tiba-tiba terbelah. Saat berikutnya, sesosok orang melesat keluar seperti kilat, kemudian langsung menuju Mileye. Di bawah, Mileye menghunus pedangnya dan menebas. Boom! Dalam sekejap, Mileye langsung dibuat mundur ratusan meter. Begitu dia berhenti, darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tidak jauh dari sana, di tempat tersembunyi, Edward Tang menatap pria di seberang Mileye dan berkata dengan perlahan, "Kenzi Wang." Setelah mendengar kata-kata Edward Tang, ekspresi Lydia Tang dan Aldi Tang langsung berubah. Kenzi Wang, peringkat kedua di generasi sebelumnya. Bersambung.